Bapa kami yang baik, sampai hari ini jika kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kami bernafas, untuk kami sehat, bahkan lebih lagi untuk kami beribadah, Tuhan, thank you, terima kasih, terima kasih. Ajari kami ini bersyukur, Tuhan. Ajari kami berterima kasih. Dari setiap peristiwa yang terjadi, ajari kami mengerti rencana-Mu dalam hidup ini, Tuhan. Kami mau hari yang baik ini, waktu yang indah ini, kami mau dengar suara-Mu, Tuhan. Berbicaralah bagi kami. Hamba tahu setiap kami yang datang, kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau. Terima kasih buat kehadiran-Mu, Tuhan. Terima kasih. Hamba yakin Tuhan, Engkau pasti menolong kami. Engkau pasti menjawab setiap doa kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga melepaskan berkat buat hamba-Mu yang sudah memandu kami di dalam pujian, baik para pemain musik juga. Berkati Tuhan kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Kami menikmati kehadiran-Mu di tengah pujian sore hari ini. Engkau ada, Engkau ada. Terima kasih. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan tanah hati yang terbaik untuk firman-Mu. Haleluya. Semua yang siap diberkati katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Senang sekali ya saya bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu. Maaf, seharusnya saya hadir, suami saya mungkin ada di bawah karena baru kemarin kami keluarga besar mengalami kedukaan. Sebab saudara terdekat dari suami saya di usia 52 tahun harus kembali ke pangkuan Bapa. Ya, tidak lain karena COVID, ya, Bapak Ibu. Saya sebagai seorang wakil gembala, saya seorang hamba Tuhan, jemaat yang dipercayakan kepada gembala saya. Kami semua hamba Tuhan itu cukup besar di Sidoarjo, mencapai ribuan Bapak Ibu. Dan jujur, sejak dari Maret ya tahun lalu mulainya muncul COVID di Indonesia, sampai hari ini setiap minggu Bapak Ibu, saya harus mendengar kabar-kabar di mana satu persatu dari saudara-saudara kita terkasih kembali ke pangkuan Bapa. Saya sangat percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah salah. Amin. Dan Bapak Ibu, jangan kita berpikir bahwa oh saya masih sehat, saya masih kuat, berarti yang meninggal itu tidak lebih baik dari saya lebih baik. Jangan berpikir seperti itu. Sebab saya sangat percaya sekali Tuhan itu tidak punya rencana yang jahat. Tidak ada rencana yang jahat. Nah, hari ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini apa yang Tuhan simpan di hati saya, ya. Saya percaya sekali ketika kita ingin menilai sesuatu yang murni, yang benar. Saya adalah seorang konselor pranikah. Jadi ketika salah seorang anak Tuhan akan menikah, datang kepada saya di gereja lokal, maka salah satu pertanyaan yang saya akan lontarkan kepada beliau ini, biasanya para wanita yang berhadapan dengan saya akan tanya, kamu pernah lihat calon suami kamu ada di titik terendah enggak dalam hidupnya? Maksudnya, kamu pernah lihat enggak calon suami kamu bermasalah? Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena Bapak Ibu, untuk menilai seseorang
itu Bapak Ibu nggak bisa kalau saudara lihatnya ada di posisi atas. Yang setuju katakan amin. Nggak bisa. Kalau dia lagi serba enak ya, top, terkenal, semuanya serba ada, kita nggak bisa tahu siapa orang itu. Karena kenyamanan itu akan membuat seseorang menjadi terasa nyaman. Dan dia tidak ada sesuatu yang harus dia gumuli. Tapi ketika seseorang ada di titik terendah, ada sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, kita bisa tahu siapa orang itu. Karena ketika dia bermasalah, dia bisa terlihat karakter yang sesungguhnya. Bapak Ibu bisa tahu seorang pencuri, ada salah satu yang ditemukan, dia menjadi seorang penjahat. Pada waktu diselidiki, ternyata dulunya dia seorang yang kaya raya. Dia orang yang betul-betul punya harta yang melimpah. Sampai satu waktu dia mengalami kebangkrutan yang luar biasa. Dan beberapa waktu kemudian ditemukanlah sebuah surat kabar dan diinformasikan bahwa orang ini menjalani sebuah kejahatan, melakukan sebuah pencurian besar-besaran. Bapak Ibu, saya sangat percaya sekali ketika kita di titik terendah, maka kita akan terlihat di mata Tuhan sopo kita ini. Amin. Kalau saudara enak-enak beribadah, coba kalau tidak ada COVID, ya, apakah saudara sungguh-sungguh mau beribadah? Begitu banyak orang beribadah karena yang pertama lihat, enak nih pembicaranya, bagus nih, saya bisa didoakan nih segala macam. Tapi sekarang untuk kita beribadah, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat bisa dikatakan sulit. Betul Bapak Ibu? Usia membatasi. Tidak semua orang bisa mengikuti sebuah perhimpunan dalam jumlah yang cukup besar. Kapasitas gereja lokal di mana saya melayani itu bisa menampung 1.200. Tapi untuk saat ini hanya menampung 200 saja. Itu pun sudah tok mentok. Jarak 1,5 meter. Ibadah hanya dilakukan berapa? 1 jam. Polisi sudah ada di depan. Lewat sedikit kita kena tilang, ya, kena denda. Bapak Ibu, mungkin saudara berkata, kok gini banget sih? Pemerintah begini. Pemerintah tidak salah. Kenapa? Karena memang aturan diadakan demi keselamatan kita juga. Yang dengar katakan amin. Amin. Untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan kita. Nah sekarang kalau kita masih bisa beribadah, bisa nggak hari ini kita mengucap syukur Bapak Ibu? Amin. Coba bilang sama-sama dengan saya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya bilangnya sama Tuhan, saudara, jangan sama saya. Bilang terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, siapa yang masih bersyukur, masih sehat? Amin. Ya, saya ingin hari ini kita mendengar firman dengan cara yang dewasa. Oke? Saya percaya saudara yang ada di tempat ini, kalau saudara masih beribadah, ini proses Tuhan, pembentukan Tuhan buat saudara. Saudara terpilih untuk menjadi orang-orang yang dibentuk oleh Tuhan. Dan di masa-masa yang sulit ini, saya sebagai hamba Tuhan, saya nggak boleh ngomong asal. Saya harus bicara sama Tuhan, dan saya harus dituntun oleh Roh Kudus. Karena setiap perkataan firman yang keluar dari mulut saya, itu pasti akan berpengaruh pada hidup setiap umat. Dan saya percaya sekali Bapak Ibu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Bapa yang baik. Amin. Ya, mari kita sama-sama lihat. Kita lihat dulu ayat yang akan mendasari apa yang saudara harus dengar hari ini. Mazmur pasal 9 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Di gadget saya 10 sampai 11. Saya tidak tahu kalau di dalam, coba kalau boleh bisa dibantu. Mazmur pasal 9 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya, ada yang bilang ayat 9 sampai 10, tapi di saya ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Oke, berarti di ayat yang sebelumnya ya. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan. Ayat 10 ya. Saya baca ya Bapak Ibu, mari kita menyimak kebenaran ini dengan baik.
Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi siapa? Bagi orang yang terinjak. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Ayat selanjutnya. Orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau. Ya Tuhan, siapa saudara yang mau dilindungi Tuhan? Oke? Saya percaya tidak ada yang salah. Ya, waktu saya berdoa, satu kata yang Tuhan taruh, aku adalah tempat perlindungan umatku. Waduh, saudara, waktu saya berdoa, Tuhan bilang, aku tempat perlindungan mereka yang berseru kepadaku. Saudara, jangan takut. Saya katakan sekali lagi, kalau orang bilang, mau pergi kemana? Pergi sama Tuhan. Pergi mendekat sama Tuhan. Amin. Dimanapun saudara berada, kalau ada Tuhan di sisi saudara, saudara aman bersama dengan Tuhan. 1 juta manusia mau menghancurkan hidup saudara, 1 mulut orang mau menista saudara, kalau Tuhan ada beserta dengan saudara, maka Tuhanlah yang mengendalikan hidup saudara. 1000 orang di sekitar kita berkata, kamu bangkrut, aku akan hancurkan hidup kamu. Itu manusia. Tapi kalau Tuhan katakan bahwa hidup saya dengan saudara ada di dalam genggaman tangan Tuhan, dan akan ada satupun orang yang bisa nutup kehidupan kita. Yang percaya berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Saudara lihat baik-baik, ayatnya jelas. Nah, sekarang kan saudara pasti bilang gini, aduh Tuhan, aku mau banget nih kayak begitu. Aku mau, semua orang pasti mau. Ya, ada banyak orang bilang, jadi pendeta jangan suka bermulut manis dong, jangan suka kasih janji-janji gombal. Siapa yang gombal? Masalahnya, kenapa sampai orang kadang-kadang jadi agak sedikit bingung mendengar setiap khotbah? Benar apa enggak ya? Kenyataannya, buktinya mana? Kenapa sekarang jemaat sudah mulai agak ragu? Kenapa Bapak Ibu? Karena firman yang diberitakan tidak jangkep. Karena firman selalu melihat hanya di sudut pandang bagian satu saja. Harusnya ketika firman diberitakan harus lengkap. Yang setuju katakan amin. Ayat ini terdapat di dalam 1 pasal. Saudara, kita lihat. Makanya saya selalu ajarin sidang jemaat, kalau belajar Alkitab tidak boleh cuma comot 1 ayat. Karena ayat itu enak didengar, itu kesukaan saya, langsung ayat itu dijadikan rema. No. Saudara harus tahu latar belakang dari ayat tersebut. Kenapa hamba-hamba Tuhan pemberita Injil harus sekolah, harus belajar? Karena apa yang diberitakannya harus ada dasar yang jelas. Kami harus belajar dulu tentang apa? Tentang kehidupan bangsa Israel. Karena setiap kali ayat-ayat firman Tuhan ini diberitakan, tidak pakai bahasa Indonesia. Setiap kali ayat ini dikumandangkan oleh para nabi, mereka bukan dari Indonesia. Cara berpikir mereka, budaya mereka, apa yang mereka ada di dalam benak mereka, Bapak Ibu, tidak sama dengan budaya kita Indonesia. Sebab itu para hamba-hamba Tuhan diwajibkan untuk memiliki satu pendidikan yang benar. Nah, saudara, saya percaya sekali, saudara mau nggak punya pemimpin? Pemimpinnya tidak jelas hidupnya. Pasti, saya percaya saudara berkata, mau. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau kita punya pemimpin, pemimpin harus jelas dong. Punya satu tujuan, pengertian yang benar. Saudara, supaya kita tidak salah untuk mentafsir, untuk kita mengerti sebuah ayat firman, maka saya dengan Bapak Ibu minimal harus membaca 1 perikop. 1 perikop itu dari mana? Kalau ada judul, kan setiap Alkitab ada judul ya Bapak Ibu ayatnya. Nah itu, dari judul itu ke judul selanjutnya, nah itu 1 perikop. Ya, minimal. Jadi Bapak Ibu harus jelas. Ini maksudnya apa? Tidak boleh copot ayat sembarangan, tidak boleh. Karena kita bukan lagi anak-anak. Amin. Kita adalah gereja yang dewasa, yang menjalankan segala sesuatu dengan tepat sasarannya. Di dalam 1 perikop Mazmur pasal 9, kalau Bapak Ibu lihat
judulnya. Judulnya ini apa ya? Coba perhatikan Bapak Ibu. Maka judul mulai dari ayat 1 di dalam Mazmur pasal 19 itu adalah Allah pelindung orang-orang siapa? Saleh. Jadi sekali lagi saya mau tanya dulu sama Bapak, siapa yang mau dilindungi Tuhan? Coba bilang kanan kiri, kamu harus saleh. Anda harus saleh. Tidak ada yang lain. Jadi jangan komplain, jangan marah, jangan lagi ngejar-ngejar pendeta dan tanya, kenapa saya nggak dilindungi Tuhan? Kenapa doa saya nggak didengar Tuhan? Dengar baik-baik. Allah memang tempat perlindungan dan Allah pasti sanggup menjawab doa setiap orang. Asal dia hidupnya apa? Saleh. Nah, sekarang kita akan belajar siapakah orang saleh menurut kacamata Alkitab. Jangan menurut dunia. Kalau menurut dunia sih orang saleh seperti apa? Yang rajin ibadah. Itu menurut dunia loh Bapak Ibu. Saudara akan menilai siapa orang saleh? Yang penampilannya ini kayak malaikat, gitu kan? Terus siapa orang saleh? Aduh, pokoknya ya kalau ngomong itu gak lepas dari kitab suci, pasti itu orang saleh. Tapi menurut Alkitab, siapa orang saleh? Saya ngajak dulu Bapak Ibu untuk jangan dulu sampai ke orang saleh. Kita lihat dulu apa yang akan dialami oleh orang saleh. Dari ayat yang kita baca, udah gak usah panjang-panjang lebar ya. Dari ayat yang kita baca aja. Apa sih? Kayak apa sih orang saleh itu? Kan kita mikirnya gini, orang saleh ya, hidupnya itu enak, dekat sampai Tuhan, segala sesuatunya disertai oleh Tuhan. Yuk kita perhatikan siapakah dan apa yang akan dialami oleh orang saleh. Di ayat yang kita baca tadi, ya, ayat yang sebelumnya, oke, perhatikan baik-baik. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi siapa? Sekali lagi bagi siapa? Maaf ya, ayat ini menunjuk kepada orang saleh. Mari kita renungkan baik-baik. Seperti apakah kehidupan orang saleh? Bapak Ibu kalau terinjak, saya mau tanya, posisinya di atas atau di bawah? Di bawah. Mau, saudara? Kan kadang-kadang kalau kita nggak gali firman Tuhan, di image saudara, di pemikiran saudara, dekat sama Tuhan tuh, nggak akan ada masalah. Dekat sama Tuhan tuh, semuanya muncul. Kalau kamu ikut Tuhan sungguh-sungguh, jadi orang kaya. Itu pengajaran dari mana ya? Saya ingin Bapak Ibu mari belajar firman dengan baik. Saya percaya firman akan memerdekakan saudara, amin. Orang-orang yang mengerti firman dengan jelas, mereka akan jadi orang dewasa. Jadi orang dewasa. Sebesar apapun badai hidup menerpa hidupnya, dia akan katakan, Allahku besar. Dia tidak akan lemah, dia tidak akan goyah. Kenapa? Karena dia tahu firman. Tapi kalau dia tidak ngerti firman, apa yang terjadi? Masalah sedikit, langsung komplain. Ada COVID, langsung yang disalahin siapa? Yang disalahin negara inilah, setan lah, segala macam lah. Kenapa harus bingung? Saya tekankan sama saudara, tidak ada satupun peristiwa di dunia ini yang baru. Alkitab yang mencatat. Semua adalah pengulangan. Amin. Semua sudah terjadi. Saudara belajar Alkitab makanya. Saudara, ada yang lebih sadis, ada yang lebih mengerikan dari COVID. Bapak Ibu harus belajar dari Alkitab. Saudara, pengalaman-pengalaman di dalam Alkitab itu mengajar kepada kita. Makanya kenapa firman Tuhan itu dibilang suluh. Saudara tahu suluh? Untuk budaya bangsa Israel, suluh pelita ya. Jadi kalau mereka jalan malam hari itu dilihat. Supaya nggak tersandung. Supaya sampai ke tujuan dengan selamat. Suluh, pelita. Jadi Bapak Ibu, kalau sepertinya firman Tuhan memang betul-betul suluh, berarti kan harusnya firman Tuhan itu betul-betul mengayomi kehidupan kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau sampai orang belajar Alkitab, maaf, hidupnya jadi keduniawian. Yang dikejar hanya hal-hal duniawi. Saya kok jadi heran. Lu bilang kanan kiri, dengerin, bilang gitu saudara ya. Dengerin. Gitu. Ini hari-hari
Dan kita tidak akan pernah ragu. Dan kita tidak akan takut. Lihat orang-orang dewasa. Kalau ada bahaya, tenang. Saya percaya pilot-pilot yang di pesawat, itu kalau masih kanak-kanak, waduh ya saudara, ampun deh. Sampai detik kematian terakhir, mereka tetap mengendalikan tanggung jawabnya. Tidak ada kata lepas tangan. Tidak ada putus asa, saudara. Orang-orang yang dewasa itu punya dikasih kepercayaan yang besar. Amin. Kan kita semua bilang, oh Tuhan berikan kepadaku hal yang besar. Tuhan, aku mau melakukan sesuatu yang besar dengan Engkau. Tapi kita udah bisa dipercaya apa belum? Jadi saudara, ini yang pertama yang akan dialami oleh orang saleh. Terinjak, kehidupannya cukup sulit. Kedua, lihat, tempat perlindungan pada waktu apa Bapak Ibu? Sesek. Ya, enak gak saudara kalau sesek? Kita pakai masker aja sesek, ini kan gak enak ya. Ini tambah lagi kehidupan sesek. Nah, mungkin Bapak Ibu bilang, aduh, ternyata gini ya ikut Tuhan. Saudara, ikut Tuhan itu tidak sama dengan ikut setan. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara ikut setan, awalnya semuanya serba enak. Tinggal saudara ngikutin aja. Kamu makan ayam ini, kamu makan kepalanya, kamu makan pahanya, nanti besok langsung kaya. Saya bisa ngerti begini karena apa? Karena ibu kandung saya kan dukun santet. Saudara, setan itu ngasih kekayaan cepet banget, serba instan. Setan itu tempat manusia bisa puas. Puas apa? Kalau dia lagi ngamuk sama seseorang, dia datang ke dukun, dia bilang santet dong teman saya, dia langsung santet tuh. Mati dia besoknya. Puas deh orang yang datang ke dukun ini. Itu setan, saudara. Setan itu sukanya bawa manusia hanya untuk memuaskan dirinya. Yang dengar katakan amin. Tapi Tuhan ajar kita untuk apa? Untuk saudara betul-betul siap masuk pada satu tempat, yaitu satu tempat yang mulia. Dan ketika saudara ikut Tuhan, saudara akan menjadi manusia-manusia baru. Bukan manusia duniawi. Amin. Manusia yang cara berpikirnya ini beda. Karena beda cara berpikirnya, makanya apa yang terjadi? Hidupnya pun berbeda. Dan saya percaya bedanya bukan aneh. Kalau bilang kanan kiri, bukan aneh. Ojo aneh gitu. Bedanya ojo aneh, saudara ya. Saya seringkali bingung kalau ada orang bilang gini, Bu Vera, Roh Kudus memimpin saya harus melakukan ini dan ini dan ini. Saya bilang gini. Roh Kudus atau Tuhan berbicara itu gak akan pernah lepas dari firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya bilang, lu bilang Roh Kudus, mana ayat dasar firmannya? Saya berani. Oh, Tuhan kok bicara? Oke, Tuhan bicara. Mana? Sekarang semua manusia bisa bilang, semua bisa ngomong, semua dari Tuhan, betul? Tapi mana buktinya? Kalau itu dari Tuhan. Dan Alkitab katakan, pedoman kita, dasar kita, penilaian kebenaran kita adalah firman Tuhan. Banyak sekarang hari-hari ini banyak jemaat yang mulai dapat mimpi-mimpi. Banyak jemaat yang mulai dapat penglihatan-penglihatan. Saya senang. Tetapi semuanya itu Alkitab yang bilang, jangan terlalu percaya, harus ada diuji. Harus ada dasar firman yang benar. Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu, mari saudara perhatikan firman Tuhan dengan baik. Jangan berpikir bahwa kita ikut Tuhan, kita nggak akan pernah hadapi masalah. Tapi perhatikan baik-baik. Judulnya bilang apa? Ayo saudara, judulnya tadi mereka bilang apa? Tuhan pelindung orang saleh. Biar kita terinjak, biar kita ada di dalam masalah, biar kita banyak cobaan dan ujian, dengar baik-baik. Tuhan tempat perlindungan saudara. Kalau Tuhan yang sudah ada di depan kita, biar kita di tengah badai sebesar apapun, saudara aman di dekat Tuhan. Jadi itu intinya, Bapak Ibu, itu ikut Tuhan. Nah sekarang kalau begitu bagaimana supaya kita jadi orang saleh? Kan
Bapak Ibu, siapa sih saudara? Nah, sudah sampai di sini aja saya menjelaskan firman Tuhan. Masih mau jadi orang saleh, saudara, yang mau boleh angkat tangannya. Jangan-jangan saudara, udah deh, Bu Merah, enggak deh. Kok rasanya kok nggak enak ya, terinjak ada di bawah. Saya kan kepengennya sukses, saya kan kepengennya itu enak, Bu Merah, kok malah kayak begini. Bapak Ibu, Tuhan mengajar kita untuk jadi dewasa rohani, ya. Ini sudah saatnya kita bukan lagi hidup seenak hidup kita. Sudah saatnya kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya sebagai hamba Tuhan bertanggung jawab penuh untuk memberitakan sesuatu yang benar kepada saudara. Percayalah, selama kita saleh, saudara pasti selamat. Kalau saudara saleh, gimana caranya itu kita saleh? Next, ayat selanjutnya tadi, ayat ke-10 ya. Dikatakan dengan demi orang yang apa Bapak Ibu? Mengenal. Ayo sama-sama katakan dengan saya, kenal Tuhan. 2, 3. Dari mana saudara bisa kenal Tuhan? Oh, Bu Vera, saya suka ibadah. Tidak semua orang beribadah bisa langsung ketemu Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tidak semua. Oh, Bu Vera, saya belajar Alkitab, saya sudah S3 di teologi ya. Saudara, ada, jangankan dia sekolah, udah rektor, masih murtad kok. Satu kali bisa murtad, betul nggak Bapak Ibu? Dia sudah sekolah Alkitab tinggi, nyangkal Tuhan, kenapa? Gitu kan? Kalau saudara bilang gini, oh kenal Tuhan, oh saya ini bukan seorang pendoa syafaat. Saudara, berdoa itu baik, tapi ingat, semakin saudara banyak berdoa, maka alam roh yang saudara alami itu akan semakin jelas. Yang dengar katakan amin. Semakin saudara banyak berdoa, alam roh itu akan semakin jelas. Tapi satu hal, yang ada di dunia roh itu bukan hanya Tuhan. Yang dengar katakan amin. Ada siapa Bapak Ibu? Setan. Oh no, setan. Dan bagaimana caranya kita bisa tahu bahwa itu dari Tuhan atau itu dari setan? Saudara pikir bahwa setan itu, kalau setan itu saudara ya, kalau iblis itu rupanya itu memang jelek, ya, rupanya itu gelap, saya pikir tidak akan dia jadi penyesat, karena manusia akan langsung menolak. Tapi saudara lihat di dalam Alkitab, iblis akan menyesatkan banyak orang. Kenapa? Karena penampilan setan itu seperti domba. Penampilan setan itu seperti malaikat terang. Dan saudara, kalau kita tidak mengerti sesuatu dengan baik, maka kita akan sesat. Jadi kalau begitu, gimana cara kita mengenal Tuhan? Bapak Ibu, saudara seorang pendoa syafaat, saya sangat acung jempol. Tapi saya pun hamba Tuhan, tidak lepas dari doa. Sebenarnya berdoa bukan hanya untuk seorang pendoa syafaat. Seluruh gereja Tuhan wajib berdoa. Amin. Karena doa adalah nafas kehidupan bagi kita orang percaya. Tapi saya mau bilang sama saudara, ketika saudara semakin banyak di alam roh, maka saudara harus mengerti sesuatu kebenaran dengan jelas. Jadi caranya bagaimana nih? Saudara harus kenali Tuhan dengan benar. Bagaimana caranya kita mengenal Tuhan? Tidak ada kata lain, harus dengan pengertian akan firman Tuhan. Firman itu dasar yang kokoh, saudara. Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus akan bekerja, tapi Roh Kudus bekerja itu bekerja sama dengan apa? Firman Tuhan. Firman dan Roh Kudus itu akan membawa setiap pribadi manusia menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, pengertian akan firman ini sangat penting. Saudara jangan senang dengar khotbah-khotbah dongeng. Jangan. Belajar firman. Saudara saya dengan beberapa teman-teman saya, itu kami sejak pandemi, kami buka channel dari mulai online, Zoom, YouTube. Untuk apa? Pengajaran firman. Kami gratiskan semuanya. Karena apa? Saya dengan teman saya bilang gini, kita hidup sampai kapan ya? Tidak ada satupun yang bisa memprediksi kapan kita hidup. Betul?
Saya bilang, waktu kita gak tahu sampai kapan. Tapi selama saya masih bisa, saya masih hidup, saya mau berbagi dengan banyak umat. Untuk apa? Mengenali Tuhan dengan cara yang benar. Belajar firman dengan baik. Karena apa? Kalau saudara cuma dengar khotbah, saudara khotbah itu tidak bisa jelimet dalam, kecuali saudara ikut seminar. Karena ibadah itu ada waktu yang terbatas. Tapi saya percaya sekali, dengan saudara belajar firman dengan baik, maka saudara akan mulai dewasa kerohanian saudara. Bapak Ibu, kenali Tuhan saudara. Bukan hanya sekedar berdoa. Yang dengar katakan amin. Tapi saudara harus belajar firman dengan baik. Juga bukan hanya sekedar cuma belajar Alkitab sampai saudara bisa berdebat, sampai saudara hafal ayat, bukan. Tapi juga saudara harus berdoa. Jadi belajar firman dengan berdoa ini harus seimbang. Bapak Ibu, gunakan internet saudara. Gunakan apa yang saudara miliki hari-hari ini. Untuk apa? Belajar firman semaksimal mungkin. Saudara, semua kita terbatas untuk melakukan kegiatan-kegiatan di luar. Kalau saudara ada waktu di rumah, buka channel-channel. Sekarang banyak hamba-hamba Tuhan. Jangan hanya lihat perdebatan ya Bapak Ibu ya, tapi belajar firman Tuhan. Amin. Hamba-hamba Tuhan yang menyingkapkan begitu banyak ayat-ayat firman, digali sedemikian rupa sehingga kita mengerti apa kehendak Tuhan atas hidup kita. Jadi saudara yang dikasihi, kenali Tuhan. Dengan apa? Belajar firman. Banyak berdoa. Amin. Ya saudara. Dan apa dikatakan? Sebab tidak kau tinggalkan. Bapak Ibu, ketika saudara mengenal Tuhan, iman kita akan muncul. Yang setuju katakan amin. Waktu saudara belajar firman, iman itu muncul. Makanya maaf ya, saya jadi bingung. Waktu ada anak Tuhan bilang gini, Bu Vera, dengan iman, dia lihat ada mobil temennya lewat, bagus mobilnya. Dengan iman, mobil itu akan menjadi milik saya. Saya kok jadi bingung Bapak Ibu. Saya panggil, saya bilang gini, kamu belajar iman dari mana seperti itu? Pak, Bu, coba dengar baik-baik. Iman timbul dari pendengaran akan apa? Firman. Berapa banyak saudara setuju kalau kita belajar Alkitab dengan benar, kita akan menjadi orang yang berohani? Yang setuju katakan amin. Bukan menjadi orang yang keduniawian. Amin. Sehingga Bapak Ibu, ketika saudara belajar firman, belajar loh. Ketika kita dengar, kata dengar dalam bahasa asli itu bukan hanya dengerin toh, tapi dimengerti. Yang dengar katakan amin. Dimengerti. Ketika saudara mengerti kebenaran firman Tuhan, maka iman itu akan timbul. Bingung saya. Baca Alkitab gak pernah. Belajar Alkitab ngantuk. Banyak alasan katanya. Aduh, gak salah. Khotbah, dengar khotbah pengajaran. Pusing. Tapi kalau ngomong iman, dengan iman. Iman dari mana? Iman muncul karena mendengar firman. Orang-orang yang suka firman Tuhan pasti beriman. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Orang yang belajar firman, orang yang mencintai firman, baru dia akan timbul iman. Jadi Bapak Ibu, ini penting sekali. Saudara belajar firman, kenali Tuhan dengan cara yang benar, saudara pasti jadi orang beriman. Dan kalau saudara beriman, saudara pasti selamat. Amin. Dan saudara dikatakan, sebab tidak apa? Kau tinggalkan. Sekali lagi, yang mau disertai Tuhan katakan amin. Setiap kali saya bangun pagi, saya cuma bilang, Tuhan, aku di sini. Dan aku yakin Engkau ada di sisiku. Dari mana pengertian itu? Belajar firman. Amin. Saya waktu jalan, saya waktu betul-betul menjalani kehidupan ini, Alkitab katakan, kalau engkau hidup di dalam kebenaran, kalau engkau mengikuti jalan-jalanku, kau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, baiklah keadaan. Saudara mengerti apa kata baik? Kata baik di sini itu punya pengertian di mana setiap apa yang kita kerjakan disertai oleh Tuhan. Tapi kalau saudara berpikir, kalau disertai Tuhan, gak mungkin gagal dong Bu Vera. Gak mungkin dong
Jangan saudara berpikir ketika saudara sakit, ketika saudara kecelakaan, ketika wah ini Tuhan. Siapa bilang? Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan. Tuhan selalu merancangkan sesuatu yang baik buat kita. Sebab itu karena dunia ini sudah dikutuk, saudara. Tanah ini sudah terkutuk. Hadamah dikutuk tuh sama Tuhan. Dan saya mau bilang sama saudara, ketika dunia ini sudah betul-betul ada di dalam sesuatu yang tidak baik, maka hal-hal yang tidak baik itu akan terjadi dalam hidup kita. Makanya saya dengan saudara perlu siapa? Perlu Tuhan. Saudara perlu Tuhan. Saya percaya hari ini. Hari ini saudara, saya yakin Roh Kudus akan bekerja di hati Bapak Ibu. Saya mau bilang sama saudara, ketika saudara belajar saleh, saleh gimana? Kenali Tuhan dengan cara yang benar. Saleh itu apa? Setelah saudara kenal Tuhan, saudara akan menjadi orang yang beriman. Iman yang benar. Iman yang benar. Bukan iman untuk memuaskan diri. Bukan iman yang bawa kita hidup dalam kedagingan. Coba saudara, apa saya gak umat jadi hamba Tuhan? Ono Bapak datang sampai saya ngomong begini, Bu Vera, saya percaya ini tuntunan Tuhan. Kenapa Pak? Saya harus meninggalkan istri saya. Tuntunan Tuhan dari mana? Betul Bu Vera, ternyata istri saya ini dari setan. Nah, saya bilang, Pak, sejak kapan Bapak tahu istri Bapak ini setan? Karena kalau Bapak memang bilang, Bapak bilang ini istri Bapak ini dari setan, kok ya gak dari awal-awal? Ternyata dari awal Bapak kan udah cinta istri Bapak yang dari setan ini. Saya bilang, jangan gitu Pak. Saudara, aneh-aneh bin ajaib hari-hari ini. Saya sampai bingung. Dia bilang lagi, Bu Vera dengan iman. Saya buka masker. Saya percaya Tuhan lebih hebat. Virus itu, Tuhan saya berkuasa. Saya buka masker Bu Vera. Saya tidak takut. Saya tidak percaya sama COVID. Saya hanya percaya dengan Tuhan Yesus. Dia bilang, saya mau bilang sama saudara, saudara itu iman dari mana? Itu iman, saya yakin sekali dia tidak mengenal kebenaran firman dengan baik. Bapak Ibu ingat baik-baik bahwa dunia ini yang sedang kita tempati itu, tanah ini sudah dikutuk oleh Allah sejak kapan? Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Yang dengar katakan amin. Jadi hal-hal yang tidak baik pasti akan terjadi. Tapi kalau saudara dengan saya jadi orang saleh, ayatnya bilang Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Amin. Bersama dengan Tuhan kita akan cakap menanggung segala perkara. Berarti banyak perkara. Banyak perkara. Tapi ada tuh Tuhan. Siapa di sini yang pernah sakit? Saya pernah sakit saudara. Berapa kali Tuhan sembuhkan saudara? Ya sampai detik ini. Saudara lihat, kalau saya sudah sakit dari kecil 10, 20, 50 kali, sebanyak itulah Tuhan sudah sembuhkan saya. Jadi Bapak Ibu, siapa saudara yang pernah menangis, kecewa, sedih? Saudara pernah ada di bawah? Tapi kalau saudara ada sekarang, bisakah saudara meyakini? Oh Tuhan, aku mau belajar untuk percaya kepada Engkau. Amin. Karena semua adalah pertolongan Tuhan. Jadi sekali lagi dengan kebenaran firman Tuhan ini yang pertama, mengajar kita, jangan kita berpikir yang keduniawian. Yang setuju katakan amin. Belajar untuk kita memahami kebenaran dengan baik. Tuhan pasti menolong saya dengan saudara. Saya yakin sekali. Kalau memang kita masih hidup, saya selalu katakan kepada jemaat, kalau Tuhan izinkan kita masih bisa hidup dan bernafas, Tuhan pasti juga jamin kita, kebutuhan kita, apa yang kita perlukan, Tuhan juga yang bertanggung jawab. Amin. Asal saya dengan Bapak Ibu nurut ambek Tuhan. Ya, sing saleh Bapak Ibu. Kenali Tuhan, saudara, dekat dengan Tuhan. Tuhan katakan sekali lagi, tidak akan Tuhan meninggalkannya. Kepada siapa? Orang yang suka mencari siapa? Tuhan. Saya percaya hari ini saudara datang cari Tuhan. Amin. Saudara akan keluar dari tempat ini. Saya mau bilang, para malaikat surga
akan menjagai saudara. Apa yang saudara tadi pagi doakan, 1 minggu lalu, 1 bulan lalu, bahkan besok pagi, apa yang saudara ucapkan, kalau saudara belajar jadi orang saleh, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, doa kita tidak akan sia-sia. Saya sangat percaya sekali Bapak Ibu. Dan saya yakin malam ini juga Tuhan akan bekerja di hati saya dengan saudara. Ya, banyak orang bilang gini, Bu Vera, saya lihat di YouTube setiap 2 hari sekali. Kadang kalau saya tidak terlalu sibuk, kalau saya sibuk bisa 3 hari sekali, saya bisa memasukkan firman Tuhan. Dan setiap beberapa sidang jemaat yang ada kontak WhatsApp dengan saya juga, saya terus kasihkan renungan firman. Dan banyak jemaat yang pernah, Bu, ibu ini kalau tak lihat ketawa terus, senang terus. Ya apa Bu Vera? Bu Vera nggak kena imbas dari COVID tak? Memangnya saya ini siapa saudara? Saya manusia. Kalau dibilang kena imbas, pastilah saudara, pasti. Ya, saya dulu setiap hari khotbah, sehari itu bisa 3-2 kali saudara. Sekarang sebulan 4 kali, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, saya tidak cari khotbahnya. Yang saya cari apa? Orang bisa dengar firman yang saya sampaikan dan mereka bertobat. Caranya gimana? Bukan cara dengan seperti ini saja. Sekarang sudah ada media sosial. Saya sampaikan semua. Bapak Ibu, dari COVID sampai sekarang saya sudah menangkan 4 jiwa yang non anak Tuhan. Jadi mereka mengikuti channel YouTube saya, mereka mengikuti Instagram saya, karena pemberitaannya firman semua. Dan ketika dia dengar Roh Kudus kerja di hatinya, saya cukup kaget. Dia catat, dan dia bilang gini sama saya, dia komen sama saya gini, Ibu, maaf saya bukan orang Kristen, tapi penyampaian firman Ibu membuat hati saya damai. Bolehkah saya kenal Ibu? Dia masuk email saya, dan saya chatting. Dan saya mau bilang saudara, bahwa hari ini dia sudah jadi anak Tuhan. Dengan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara, jiwa-jiwa saya tidak cari, saya hanya terus sampaikan. Saya sampaikan. Dan saya percaya, saya bertanggung jawab untuk menyampaikan. Tuhan yang akan menyempurnakannya. Mari saudara, malam ini percayalah sama Tuhan. Ya, kenali Tuhan dengan baik, dengan benar Bapak Ibu. Belajar firman dengan baik. Mulai dari malam ini, saudara coba saudara cari berdoa sama Tuhan. Kalau saudara agak bingung, tanya hamba-hamba Tuhan, channel mana ya yang bisa membangun iman kita, yang bisa belajar firman dengan baik. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang bisa mengajar dengan cara yang begitu menarik, sehingga saudara bisa mengerti dengan jelas setiap ayat firman. Saya sangat percaya Bapak Ibu, tahun ini tetap menjadi tahun yang diberkati. Saya sangat percaya orang-orang yang hidup saleh tetap disertai Tuhan. Kalau kita hidup, kita ada dalam pertanggungjawaban Tuhan. Tapi kalau kita pun harus kembali ke pangkuan Bapa, pintu surga terbuka bagi kita. Ya, jangan takut mati, tapi ojo hidup sembrono. Amin. Bilang kanan kiri, kalau mati bagi Tuhan. Bilang gitu Bapak Ibu. Makanya matinya jangan sembrono, harus bagi Tuhan matinya. Gimana hidup mati bagi Tuhan? Mati dalam keadaan kita taat kepada Tuhan. Amin. Dalam keadaan kita betul-betul ada di dalam kondisi yang benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Yang mengerti berikan tepuk tangan yang berdiri. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Saya percaya malam ini Tuhan mau saya dengan saudara mengerti, pulang dengan iman yang benar, pulang dengan pengertian yang benar. Satu yang Tuhan katakan, Tuhan adalah tempat perlindungan orang-orang saleh. Jadilah orang saleh. Belajarlah firman dengan baik. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Percayalah firman ini ya dan amin. Tidak akan pernah berubah dan tidak akan pernah gagal. Pegang firman ini Bapak Ibu. Dimanapun saudara berada, katakan kepada Tuhan, ajari aku Tuhan mengenal Engkau. Ajari. Kalau saudara kenal Tuhan, saudara pasti bisa mengampuni. Kalau saudara kenal Tuhan, saudara pasti bisa
bisa bersyukur dalam segala keadaan. Kalau saudara kenal Tuhan, saudara akan menjadi orang-orang yang penuh dengan sukacita. Karena sukacita saudara dasarnya bukan karena uang. Sukacita saudara bukan dasarnya karena kemewahan, bukan. Tapi sukacita saudara karena saudara dekat ada di hati Tuhan. Tuhan yang selalu dengar doa kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dekat padamu Tuhan, itu rindu kami Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, oh, setiap kataku, kau pun menunggu. Terima kasih Tuhan. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Katakan memandang, memandang wajahmu, mengikuti kebaikan-kebaikanmu, mengejar hadir dalam hidupku, dalam hidupku, membawa sebabku, membawa sebabku, menyatakan di dalam nama-namanya, kita dalam nama-namanya, jauh ya hadirmu dalam hidupku, dalam hidupku. Coba sama-sama katakan dari hati saudara, memandang, wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sebabku, menyatakan kebesaran. Terima kasih. Hadirmu dalam hidup. Saya ajak Bapak Ibu tundukkan kepala saudara. Kita berdiam sejenak di hadirat. Biarkan musik saja melantunkan pujian.